Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat meniti di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang mana ya nikmat-nikmat ini adalah nikmat-nikmat terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sekalian. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kepada kita nikmat selain ini, maka itu sudah cukup. Apalagi nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Maka senantiasa kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, karena hamba-hamba yang bersyukur ini jumlahnya sedikit. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wa qalilun min ibadiya asy-syakur, dan sedikit hamba-hambaku yang ya pandai bersyukur. Ya. Dan tentunya dalam kehidupan ini juga tidak lepas dari namanya ujian, ya, ujian, musibah, ya, dan penyakit dan yang lainnya. Maka kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar ketika diberikan ujian kita bersabar, termasuk orang-orang yang bersabar. Idza btuliya sabar, idza utiya syakar, wa idza btuliya sabar, wa idza adnaba istaghfar. Jika diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian diuji bersabar, dan jika berbuat dosa dia beristighfar. Ini adalah 3 tanda kebahagiaan yang ada pada diri seorang muslim. Ya, jika 3 perkara ini ada pada seorang muslim, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini, terlebih-lebih kehidupan di akhirat kelak insyaallah. Ya. Yang penting dalam kehidupan kita ini, ikhwas sekalian, kita tidak akan lepas dari namanya ujian, baik ujian itu menimpa diri kita, ataupun keluarga kita, ataupun anak-anak kita, ataupun orang tua kita. Ya, ujian itu melalui anak-anak, istri, ataupun orang tua, ataupun yang lainnya. Ya, yang jelas itu sebagai penggugur dosa-dosa kita insyaallah. Adapun ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para Nabi dan Rasul itu semata-mata karena untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mungkin juga bagi kita ya selaku hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, manusia biasa, bisa juga untuk mengangkat derajat kita. Tapi yang jelas tidak menutup kemungkinan itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita, karena kita adalah hamba yang banyak berbuat dosa. Ya. Ikhwatal iman, azakumullah. InsyaAllah pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk pada pokok yang pertama, ya, pokok yang pertama atau usul yang pertama dari 3 usul atau 3 landasan utama. Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang kemarin kita menyelesaikan sedikit ya, lanjutan daripada muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh, yaitu tentang definisi ya, tauhid, ya, definisi tauhid, bahwasanya perkara yang besar, perkara yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita sekalian adalah tauhid. Ya,
yaitu mempersembahkan ibadah semata-mata kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian lawannya perkara paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik, yaitu mempersembahkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selainnya. Da'watu ghairihi ma'ahu, kata Syekh, da'watu ghairihi ma'ahu, beribadah kepada selain Allah dan juga bersama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dan juga meminta kepada Allah, dan itulah hakikat syirik. Dan Syekh menekankan di sini bahwasanya syirik bukan hanya ketika seorang meminta kepada selain Allah saja, seperti orang-orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan, atau orang-orang musyrik yang mereka sama sekali tidak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sama sekali misalnya. Bukan hanya itu, tapi hakikat syirik adalah menduakan Allah, meninggalkan Allah dalam ibadah. Dan ini perkara yang paling zalim, perkara yang paling besar dosanya. Dan ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya dosa syirik akbar. Nah, maka itu yang ingin ditekankan oleh Syekh tentang hakikat syirik. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di sini Allah Azza wa Jalla menggabungkan perintah untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus dalam waktu yang sama Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita dari menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena sangat memungkinkan sekali orang yang sholat kemudian dia juga berbuat syirik. Orang yang berkurban karena Allah Azza wa Jalla, dia kemudian di waktu yang lain juga berkurban untuk selain Allah. Maka Allah Azza wa Jalla berikan peringatan di sini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ketika Idul Adha misalnya, dia menyembelih kurban untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi di waktu yang lain dia menyembelih untuk selain Allah, untuk jin, untuk makhluk halus dan yang semacamnya. Dan ini adalah perbuatan syirik besar. Dan syirik besar ini, ikhwas sekalian, kalau seandainya seorang hamba bertaubat di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Akan mengampuninya sebelum bertaubat, sebelum meninggal. Tapi jika meninggal dalam keadaan dia melakukan dosa syirik besar, maka di akhirat tidak akan pernah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa besar dan betapa mengerikannya dosa syirik. Makanya dakwah seluruh nabi dan rasul, dan juga para sahabat, para tabi'un, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama, al-a'immah, para imam-imam ahli sunnah wal jamaah, senantiasa menekankan kepada masalah tauhid. Masalah tauhid, yakni hendaknya kita mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhi segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi maupun yang nyata atau yang nampak. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar kita berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun sedangkan aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tidak aku ketahui. Maka siapa yang mengamalkan doa ini, maka Allah Azza wa Jalla akan menghindarkannya dari bentuk syirik besar maupun yang kecil. Karena kita adalah makhluk yang lemah, maka kita senantiasa bersandar, tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan bersandar kepada diri kita, karena kita adalah makhluk yang lemah. Tapi ikhwas sekalian, azakumullah. Kemudian setelah itu kita masuk pada usul yang pertama. Syekh mengatakan, jika dikatakan kepadamu apa 3 landasan utama yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya, maka katakanlah 3 hal tersebut adalah pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya,
tentang agamanya dan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di kuburan, yang disebut dengan fitnatul qabr atau fitnah kuburan. Dan pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang jujur dengan keimanannya, yang benar dengan keimanannya, bukan hanya mengucapkan dengan lisan saja, ya, tapi hati mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Sehingga orang-orang kafir atau orang-orang munafik tidak akan mampu untuk menjawab 3 pertanyaan ini, walaupun mereka ketika di dunia hafal di luar kepala, ya. Apalagi orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Dan orang-orang kafir ketika ditanya siapa Tuhannya kaum muslimin, ya, mereka mengetahui Allah, ya, tapi ketika itu ditanyakan kepadanya di kuburan, mereka tidak akan pernah bisa menjawabnya, ya. Adapun orang-orang yang beriman, walaupun dia mungkin tidak pernah belajar bahasa Arab, ya, dia akan bisa menjawabnya, karena keimananlah yang hanya bisa menjadikan seorang hamba bisa menjawab 3 pertanyaan, ya, Munkar dan Nakir, ikhwah. Maka kita berharap dengan kita mempelajari 3 landasan ini, ya, mempelajari 3 landasan ini, yaitu mengetahui tentang Rabb kita Allah Azza wa Jalla, mengetahui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui tentang agama kita, ya, kemudian kita mengamalkannya, ya. Kita mengetahui isi kandungan daripada Islam, apa itu Islam, ya, apa makna Islam, apa isinya, apa konsekuensinya, apa yang harus kita lakukan, ya. Ini kita pelajari semuanya, ya. Dan ini ada dalam seluruh ilmu agama, syariat, ya, ilmu din, ya. Baik itu dalam materi akidah ataupun tafsir, hadis, fikih. Ini semua intinya adalah untuk kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita mengenal agama kita Islam, ya. Ikhwah sekalian, azakumullah. Syekh mengatakan, fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Jika dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, ya. Siapa Allah? Alladzi rabbani, Rabbku adalah Allah, zat yang telah mentarbiyahku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan mentarbiyah seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya, ya. Kalimat ar-rabbu berasal dari bahasa Arab ar-rububiyah, ya, yang maknanya kembali kepada sifat-sifat rububiyah, ya. Maknanya kembali kepada sifat-sifat rububiyah, yaitu al-khalqu, ya, al-mulku wat tadbir, menciptakan, ya, menguasai atau mengurusi dan mengatur, ya, tadbir, yakni mengatur seluruh alam semesta ini. Jadi kalau ditanya siapa Rabb kita? Rabb kita adalah Allah. Allah itu bagaimana? Allah itu zat yang seperti apa? Allah adalah zat yang telah menciptakan, ya, kemudian memiliki atau menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Dan saya adalah bagian daripada alam semesta itu, ya. Kayak di sini dikatakan, ya, oleh Syekh, ya, wa kullu man siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan semua, ya, selain Allah itu adalah alam, dan saya adalah bagian daripada alam tersebut. Allah yang telah menciptakan saya, Allah yang telah menguasai dan mengurusi saya, dan Allah Azza wa Jalla yang, ya, mengatur saya, ya. Dan juga yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta, ya. Dan itu banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran,
ya. Seperti misalnya Allah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai manusia, ya beribadahlah kalian, ya. Ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan kalimat Rabb, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum. Rabb kalian adalah yang telah menciptakan kalian. Ya. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah Azza wa Jalla senantiasa menggandingkan perintah ibadah kepadanya semata dengan mengingatkan bahwasanya kenapa kita harus beribadah hanya kepadanya, karena dialah yang telah menciptakan kita, dan sekali-kali tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menciptakan adalah mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, ya. Menciptakan sesuatu adalah menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itulah menciptakan, ya. Dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Oleh karenanya Syekh rahimahullah, ya, di sini, ya, menggunakan kalimat tarbiyah, ya. Rabb, faqul rabbiyallahu alladzi rabbani, rabba yurabbi tarbiyah. Menggunakan kalimat tarbiyah, ya, untuk menjelaskan sifat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan, ya, pengurusan terhadap makhluk, ya. Syekh menggunakan kalimat tarbiyah untuk menjelaskan tentang sifat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan pengurusannya terhadap makhluk, ya. Kenapa demikian? Karena tarbiyah merupakan salah satu di antara makna Rabb, ya. Tarbiyah merupakan salah satu daripada makna ar-Rabbu. Di tarbiyah, mengurusi, mengatur, ya. Adapun makna tarbiyah secara bahasa Indonesia adalah memelihara dan mengurusi. Memelihara dan mengurusi, ya. Sebagaimana kita ketahui, jika dikatakan, ya, seseorang telah mentarbiyah, ya, anak, maka maknanya berarti dia telah mengurusinya sejak kecil, ya. Mengurusinya, mendatangkan seluruh kebutuhannya dan keperluannya, ya, mengayominya, melindunginya, mengaturnya, dan seterusnya, ya. Seorang dikatakan mentarbiyah anak, ya. Mengurusinya sejak kecil, memberikan seluruh kebutuhannya, keperluannya, mengayominya, mengurusinya, mengaturnya, dan seterusnya, ya. Itu dikatakan mentarbiyah anak, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Azza wa Jalla mentarbiyah kita, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi kita, ya. Mulai dari menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Apakah kemudian berhenti di situ? Tidak, ya. Allah berikan seluruh keperluan kita. Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat besar, ya. Allah berikan kepada kita penglihatan, ya, kemudian pendengaran, ya. Diberikan nikmat berfikir, diberikan nikmat akal, dan seterusnya, ya. Kemudian dari sisi agar kita lurus di atas fitrah Islam, Allah kemudian mengutus kepada kita seorang Rasul. Karena kita semua diciptakan di atas fitrah, yaitu di atas dinul Islam, di atas tauhid. Maka untuk menjaga fitrah ini, agar kita mengetahui, ya, tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah utus kepada kita seorang Rasul, ya. Siapa yang mengikuti Rasul tersebut, maka dia akan masuk surga. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar, kata Syekh. Siapa yang mentaati Rasul tersebut, maka dia akan masuk surga, dan siapa yang membangkang, durhaka, kufur,
maka dia akan masuk neraka. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iradah syar'iyyahnya. Iradah syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam iradah kauniyah qadariyah, kehendak Allah yang sifatnya takdir, penciptaan alam semesta ini, ada mukmin, ada kafir, ada surga, ada neraka. Surga tempatnya orang-orang yang bertakwa, neraka tempatnya orang-orang kafir. Ya, kekal selama-lamanya di situ. Atau tempatnya para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin secara sementara, dan dia akan keluar darinya pada saatnya atau pada waktunya. Itu sudah ada dalam ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Tapi dalam iradah syar'iyyah, Allah Azza wa Jalla mencintai keimanan, membenci kekufuran, memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, beriman kepadanya dan melaksanakan syariatnya, dan membenci lawan dari itu semua. Dan itu yang menjadi fokus kita, ikhwas sekalian. Ya. Sekali lagi, kita dalam mengarungi kehidupan ini senantiasa harus ingat apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jika kita ingat dengan tujuan ini, ya, maka kita akan terkontrol. Ya, bahwasanya dunia ini sementara, bahwasanya nikmat dunia ini dibandingkan dengan nikmat akhirat itu sangat kecil, sangat sedikit. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya ketika ada seorang hamba, ya, seorang hamba yang paling menderita di dunia ini, seorang hamba yang paling susah di dunia ini, tapi dia beriman. Kemudian dicelupkan ke dalam surga satu celupan. Maka kemudian dikatakan, apakah kamu masih ingat dengan penderitaan waktu di dunia? Tidak, ya. Hilang sama sekali seluruh penderitaan, seluruh kesulitan yang ada, yang dia rasakan di dunia. Dan sebaliknya, ada seorang yang paling berbahagia di dunia, yang paling kaya, ya, pokoknya paling berbahagia dengan harta dunia, tapi dia kafir. Kemudian dicelupkan ke dalam satu celupan neraka. Maka kemudian dikatakan, apakah kamu masih ingat dengan semua nikmat di dunia? Tidak, sudah hilang semua. Tidak tersisa, hanya dengan dicelupkan dengan satu celupan ke neraka. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah Azza wa Jalla jadikan kita seorang hamba yang senantiasa mengingat akhirat. Akhirat itu adalah masa depan kita, ya. Dunia itu masa lalu. Nantinya akan menjadi masa lalu. Ya. Masa di mana kita membuat jalan kita atau menentukan jalan kita di akhirat nanti seperti apa, apakah akan bahagia atau tidak. Ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan nikmat masuk surga tanpa azab, ya, ya, syukur-syukur tanpa hisab, ya. Karena kita sangat ngeri, kita sangat takut dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi ikhwas sekalian, azakumullah, ya. Setelah Allah memberikan nikmat-nikmat tersebut, ya, tidak cukup sampai di situ, ya. Tarbiyah Allah, ya, pengurusan Allah Azza wa Jalla tidak hanya berlaku pada diri kita saja, pada individu-individu kita, tidak, tapi juga berlaku pada seluruh makhluknya, seluruh alam semesta ini. Bukan hanya kepada diri kita, istri, anak, tidak, tapi pada seluruh alam. Alam semesta ini sangat besar sekali, luar biasa, ya, ikhwas sekalian, ya. Sangat besar alam semesta ini, ya. Kita hidup di Pulau Jawa, kalau kita lihat di peta itu kecil, kan? Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau Sumatera, Kalimantan, kita lihat kecil, ya. Pulau Jawa pun belum tentu kita jelajahi seluruhnya. Ya, jangan ke Pulau Jawa, Brebes saja lah. Ya, sudah ada yang pernah menjelajahi Brebes sampai ke sudut-sudutnya? Ada nggak, Pak? Nggak ada, belum. Pergi ke daerah sana, ini desa, saya nggak kenal desa ini. Padahal masih apa? Masih wilayah Brebes, ya.
Tapi kita nggak bisa menjangkau seluruh sudut bumi, saking luasnya, saking besar. Ya. Subhanallah, alam semesta ini, ya, besar. Ya. Padahal kalau kita belajar ilmu IPA, ya, ilmu pengetahuan alam, ya, ternyata bumi, ya, planet bumi ada yang lebih besar daripada itu, ya kan? Ya, ada yang lebih besar daripada bumi. Ya. Subhanallah, Subhanal Malik. Hanya kalau kita memperhatikan, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini, maka kita akan semakin merasa bahwa diri kita ini sangat kecil, bahwa diri kita ini sangat lemah. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla cabut sedikit demi sedikit nikmat dari kita, mata kita, pendengaran kita, ya, kekuatan kita, maka kita semakin lemah. Ya. Umur 40, ya, mungkin masih bergas, ya. Walaupun mata mungkin sudah mulai kabur, ya, sedikit, ya, mulai turun, kembali seperti anak-anak. Subhanallah. Dan betapa singkatnya kehidupan ini, ya. 20 tahun yang lalu itu seperti baru kemarin. Ya, Pak, bapak-bapak yang 60 tahun, ya, atau mungkin 50 tahun, kayaknya baru kemarin saya nikah, ya. Kayak saya baru kemarin punya anak. Terus sekarang sudah, ya, sudah tua, ya, cepat sekali. 60-70 tahun, ya, itu tidak ada apa-apanya dengan satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia, Pak? 1000 tahun. 1000 tahun. Setengah harinya 500 tahun. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang-orang fakir yang beriman akan mendahului, ya, orang-orang kaya yang beriman untuk masuk surga setengah hari, yang hitungannya adalah 500 tahun di dunia. Itu setengah hari di akhirat. Orang-orang fakir yang beriman akan mendahului orang-orang kaya yang beriman untuk masuk surga. Kenapa? Orang-orang kaya banyak hisabnya, ya. Banyak apa? Hisabnya, ya. Maka ini adalah sebuah kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang Allah uji dengan kefakiran, Allah uji dengan kemiskinan. Selama dia berpegang teguh dengan Islam, selama dia meninggal di atas Islam, maka tidak ada masalah. Ya, sabar. Nikmat terbesar adalah nikmat iman. Ya, itu yang akan membuat seorang itu bahagia di dunia. Ya, qanaah, bersyukur, ya. Tidak selalu melihat kepada yang lebih darinya dalam masalah dunia, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Seolah-olah dunia dia miliki seluruhnya, ya. Apalagi kemudian dia dawamkan qabliyah subuh, ya. Qabliyah subuh itu jangan ditinggal, Pak. Ya, kalau tertinggal karena misalnya terbangun kemudian sudah iqamah, misalnya sudah berangkat ke masjid, kemudian setelah itu apa? Qadha. Ya. Karena Rasulullah SAW senantiasa mendawamkan ini, ya. Apa fadilahnya? Rak'atai al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya, ya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Qarun, apakah dia mendapatkan nikmat dunia dan seisinya? Enggak. Ya. Pada saat itu selesai, dunia masih berjalan. Ya kan? Dunia masih berjalan. Orang yang paling kaya saat ini siapa? Bill Gates? Apa? Ya, Bill Gates, ya. Bill Gates atau yang semacamnya. Apakah dunia yang dulu dia mendapatkan? Enggak. Pada saat ini saja dia hidup. Berapa umurnya? 60-70, ya. Dunia yang sebelumnya enggak dapat. Tapi seorang muslim yang mendawamkan, ya, atau melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh ini seperti mendapatkan dunia dan seisinya, lebih baik bahkan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Tapi khas kalian azakumullah. Ya. Kemudian, ya, Syekh mengatakan wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Wad dalil qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu man siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam.
dan Dia adalah sesembahanku. Allah yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam semesta ini, Dialah sesembahan. Ya. Dialah zat yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwa. Saya tidak memiliki sesembahan selainnya. Ya. Ini yang kita katakan ketika kita ditanya ya tentang Rabb kita. Ya, fa idza qila laka man rabbuka. Ya, ketika dikatakan kepada siapa Rabbmu? Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam semesta ini. Dialah sesembahanku dan aku tidak memiliki sembahan selain Dia. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb sekalian alam. Dan semua selain Allah adalah alam, dan saya adalah bagian daripada alam tersebut. Ya, Syekh mengatakan demikian. Setiap diri kita adalah alam. Ya, adalah alam. Alam yaitu selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ikhwas sekalian azakumullah, ya. Tauhid rububiyah, ya. Tauhid rububiyah. Kita berbicara tentang Rabb, Ar-Rabb, ya. Berasal dari bahasa Arab ar-rububiyah. Tauhid rububiyah meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla sajalah yang menciptakan, ya, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Dialah satu-satunya yang menciptakan, Dialah satu-satunya yang mengatur, memiliki, dan Dialah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta ini, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta ini. Tidak ada bersamanya ya selain dirinya yang bisa mengatur alam semesta ini. Ya. Kecuali kepada sebagian hambanya yang memang Allah perintahkan, dan itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Misalnya kepada para malaikat yang bertugas mengarahkan angin ya untuk berhembus, kemudian awan terbentuk di situ, kemudian turunkan hujan, dan itu kembali kepada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Pun demikian para malaikat tidak boleh kita sembah. Ya, padahal Allah berikan kepada mereka ya kemampuan dengan izinnya, dengan perintahnya untuk mengatur ya hujan, turunnya hujan atau yang lainnya dari tugas-tugas para malaikat. Ya. Adapun tauhid uluhiyah, ya, laisa li ma'budun siwa, dan tidak ada sembahan untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini berarti pengakuan terhadap tauhid uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Pernyataan Rabbi Allahu alladzi rabbani ini menunjukkan tauhid rububiyah. Kita mengimani tauhid rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, ya, dan Dia adalah sembahanku dan aku tidak memiliki sembahan selain dirinya. Ini menunjukkan atau penetapan tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah adalah mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tauhid ya uluhiyah merupakan konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Ketika kita sudah menetapkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, maka kita tidak boleh persembahkan ibadah kita kepada selainnya. Beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selainnya. Itu konsekuensi. Ya. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Kalau begitu, apakah kalian tidak takut kepada Allah? Ya. Dengan persembahkan ibadah kepada selain Allah, sedangkan kalian meyakini, ya, mempercayai bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini. Lalu kenapa kalian mempersembahkan ibadah kalian juga kepada selain Allah? Apakah kalian tidak takut? Itu, ya. Dan ini merupakan perkara yang sangat logis, ya, masuk akal kita, ya. Jika saja yang mengandung, ya, menyusui, ya, kemudian mengurusi kita hingga dewasa, ya, adalah ibu kandung kita, ya, ibu kandung kita, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan bakti kita, bukan ibu-ibu yang lain. Ya. Kemudian juga kalau seandainya
ada seorang wanita yang kita lamar, kemudian kita nikahi, ya, dengan berikan yang mahar, kemudian kita berikan kepadanya nafkah, kebutuhan-kebutuhannya kita penuhi, maka tidak ada pilihan bagi wanita ini kecuali apa? Taat dan patuh kepada suaminya tersebut. Bukan laki lain yang dia patuhi, ya. Bukan laki lain yang dia taati. Ya. Pun demikian, walillahil masalul a'la. Allah Azza wa Jalla, ya, karena dialah satu-satunya yang menciptakan kita, maka ya kita persembahkan ibadah kita hanya kepadanya, ya. Dan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah perbuatan zalim yang sangat besar, ya. Perbuatan zalim yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim, ya. Kalau seandainya di sana ada pencipta selain Allah, ya. Kalau seandainya di sana ada pengatur selain Allah Azza wa Jalla, baik itu para malaikat ataupun para nabi atau para jin, para wali, maka tentunya mereka berhak untuk kita sembah. Kalau seandainya di sana ada pencipta selain Allah, tapi nyatanya tidak ada. Nyatanya tidak ada, ya. Kenyataannya tidak demikian. Hanya Allah sajalah yang menciptakan, ya, alam semesta ini. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, dengan meminta kepada kuburan, ya, berdoa kepada kuburan, ya, ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal mereka. Ya. Orang-orang yang meninggal di kuburan itu, ya, bagaimana mungkin mereka, ya, diminta, ya, sedangkan ketika mereka masih hidup, mereka masih memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak mampu untuk mendatangkan atau melakukan perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Mengijabah doa, memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, tidak akan mampu. Apalagi ketika mereka sudah meninggal di kuburan mereka. Semakin lemah mereka, semakin tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri, apalagi orang lain. Ketika orang masih hidup, masih bisa dia memberikan manfaat dengan perkara-perkara yang mampu dia lakukan. Ya, tolong ambilkan pulpen, dia bisa mengambilkan pulpen. Ketika dia sudah mati, mungkin enggak antum tolong ambilkan pulpen, dia sudah mati. Dia sudah mati. Itu mengambilkan pulpen yang orang bisa melakukan, apalagi perkara-perkara yang lain, ya, perkara-perkara yang lain. Maka jangan kita terjebak kepada keyakinan-keyakinan yang bukan dari agama kita, ya, yang meyakini bahwasanya mereka bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah, ya, tidak akan pernah mampu, ya. Justru mereka butuh kepada doa kita, butuh kepada bantuan kita dengan mendoakan mereka, ya. Makanya Rasulullah SAW, ya, memberikan peringatan tentang masalah ini, sekalian. Masalah mengagungkan kuburan, mengkeramatkan kuburan, ya, ini perkara yang besar. Makanya Rasulullah, ya, ketika di awal Islam, di awal beliau berdakwah, beliau melarang umatnya untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena imannya masih lemah, khawatir masih melakukan perkara-perkara jahiliyah. Karena perkara-perkara jahiliyah berkaitan dengan kuburan ini merupakan kebiasaan mereka, ya, kebiasaan mereka mengkeramatkan kuburan, mengagungkan kuburan. Makanya dilarang di awal-awal, ya. Bahkan ketika beliau menjelang wafat, ya, menjelang wafat, 5 hari sebelum wafat, 1 hari sebelum wafat, beliau memperingatkan umat ini dari kebiasaan, ya, orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi ini adalah kebiasaannya, ya, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah, ya. Nabi mengatakan, ya, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah, ya. Ini Rasulullah SAW khawatirkan atau peringatkan, ya, menjelang beliau
wafat. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Betapa pentingnya masalah ini. Dan Rasulullah sudah memperingatkan bahwasanya kita ini akan mengikuti umat Rasulullah akan mengikuti kebiasaannya orang-orang sebelum mereka. Ya. Sejengkal sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dok, hewan sejenis biawak ya di gurun pasir, maka mereka pun akan masuk, padahal itu lubang yang sempit, kecil. Ya, ini peringatan dari Rasulullah SAW, dan juga beliau mengingatkan kita agar tidak meniru-niru perbuatan mereka. Ya, meniru perbuatan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, baik dalam perkara dunia ataupun perkara agama. Ya. Dan ikhwas sekalian, ya azakumullah. Ya, ini sudah waktu Isya masuk, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah